Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Untuk mengawali hari-hari kita, mengawali aktivitas kita, pekerjaan kita, marilah kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan dari setiap aktivitas kita. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 2, demikianlah dikatakan. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kalau kita pernah mendengar lagu Ojo Dibanding-bandingke, maka ini adalah firman Tuhan mengatakan bahwa tidak ada bandingnya Allah yang kita sembah. Allah yang telah memperkenalkan diri kepada nenek moyang kita, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena Allah yang kita kenal ini adalah Allah yang berbeda dari Allah-Allah atau ilah-ilah lain. Allah yang kita sembah adalah Allah yang selalu memperhatikan setiap kehidupan umatnya. Sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah tahu, Allah mengerti, dan Allah mampu untuk merubah setiap kehidupan kita. Maka kehidupan kita yang berdosa, kehidupan kita yang penuh dengan pelanggaran ini, Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap memberikan dirinya untuk dikenal oleh umatnya. Tuhan itu mengasihi kita walaupun kita masih di dalam perhambaan dosa, pelanggaran akan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena itu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, tidak ada yang kudus seperti Tuhan, karena memang Tuhanlah yang maha kudus, maka dengan kemahakudusan Allah, kita yang berdosa dikuduskan. Bukan kita yang kudus, tetapi Allah yang maha kudus itulah yang memberikan kekudusan kepada kita. Karena itu kita dilayakkan. Kita dilayakkan bukan karena kita layak. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, tidak ada Allah seperti Allah kita yang mau mengangkat kita dari yang tidak berharga menjadi berharga. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan hari ini, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Tidak ada yang lain kecuali Allah kita yang mampu melakukan tindakan di mana Ia mempersembahkan dirinya menjadi manusia yang terbatas, meskipun Dia adalah yang tidak terbatas. Dia mau menjadi berdosa untuk menyelamatkan kita yang berdosa. Tidak ada yang seperti Allah kita. Karena itu hanya Allah satu-satunya lah yang harus kita sembah, yang harus kita percayai. Apapun kondisi kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, jangan pernah menyerah dengan kehidupan dan kondisi yang terjadi. Tetapi tetaplah bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah gunung batu kita. Dialah tempat perlindungan kita. Dialah tempat di mana kita akan merasa aman dan nyaman. Maka tidak ada lagi tempat berlindung kita kecuali hanya Allah kita. Karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kalau hanya Tuhanlah yang maha kudus, karena Tuhanlah yang satu-satunya menjadi gunung batu kita, maka jangan cari gunung batu yang lain. Jangan cari tempat untuk kita merasa aman. Karena satu-satunya tempat yang paling aman dan nyaman adalah kembali ke tempat yang maha kudus. Hanya Allah yang sanggup memberikan kepada kita kelegaan. Mari kita mulai memasuki masa-masa ini agar kehidupan kita semakin berarti, karena Tuhan sudah memberikan arti yang begitu mahal bagi kita. Kamu, kita semua, saya adalah berharga di hadapan
Allah. Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami bersyukur penyertaan kasih setiamu mengingatkan kami kembali bahwa tidak ada yang kudus di hadapanmu, karena setiap manusia adalah berdosa dan tidak ada yang melakukan yang benar. Tetapi karena Engkau adalah Allah yang kudus itu, dan satu-satunya Allah yang akan memberikan kami kesempatan, sehingga kami dilayakkan, dikuduskan, sehingga kami dapat berdamai dengan Engkau yang Maha Kudus itu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyerahkan dirimu, agar kami bisa bersama-sama dengan Engkau di dalam kemuliaan. Ya Tuhan, berkatilah kehidupan kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah setiap aktivitas pekerjaan kami, agar apa yang kami lakukan itu Tuhan, menjadi kemuliaan bagi namamu, dan juga menjadi kesukaan. Ya Tuhan, berkatilah setiap perjalanan kehidupan kami, rumah tangga kami, anak-anak kami, dan juga lingkungan kami, agar di mana kami tinggal, kami selalu membawa damai, dan kami dapat merasakan kedamaian bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah setiap orang percaya, kiranya Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan kami seluruhnya, agar kami dapat menikmati berkat dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Berkatilah setiap orang percaya yang sakit, Engkau berikan kesembuhan, yang berduka Engkau berikan penghiburan, yang bergumul Engkau berikan penyertaan-Mu. Kepadamu ya Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat dari kami, Tuhan Yesus memberkati. Horas.